Semua yang kita amalkan sekarang itu efek rahmatan lil alamin. Ya, maka siapapun yang mewarisi Nabi Muhammad SAW mesti dia mewarisi rahmatul alamin. Hadis secara syariat, orang kalau sholat mulai dari takbir, niat, takbir sampai assalamualaikum, urusan pikirannya kemana nggak diurus sama syariat. Yang ngurus itu ilmu thariqah dan ilmu hakikat. Maka sekarang sudah wajib orang belajar thariqah. Kenapa? Karena dari kecil kita cuma belajar cara sholat zahir, tapi kita nggak pernah belajar secara sholat batin. Salah satu penggalan khutbah Nabi, apa kata Nabi SAW? Wahai perempuan solehah mukminah, kalian ini jika ingin terjaga dari neraka, karena aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu perempuan, fatasaddaqna, maka bersedekahlah, apa yang kalian punya keluarkanlah, detik ini juga keluarin. Nah, Sayyidina Uqbah bin Haris berkisah kepada muridnya, apa kata dia? Salaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-asra fasallama. Suatu kali sholat asar, Nabi jadi imam, aku makmum di belakangnya. Ini murid beliau, Sayyidina Uqbah, itu seakan-akan merasakan dia hadir di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting berkisah. Nah, ini untuk guru-guru, jangan pelit berkisah. Jangan cuma perintah-perintah, ya. Jangan cuma marah-marah. Tapi berkisahlah. Kisah itu masuk ke alam bawah sadar. Nah, yang Ustadz khutbah, mulailah khutbah dengan satu kisah riwayat hadis. Gak usah panjang-panjang, ya. Karena kisah itu lebih gampang diterima daripada orang kemudian marah-marah, ya. Summa qama musri'an fatakhatta wa riqaban nasi la ba'di hujari nisa'i. Tapi ini lain, biasanya Nabi selesai assalamualaikum, Nabi zikir sejenak, lalu ngajak orang ngobrol, nyapa para sahabat, atau Nabi itu lagi ngabsen, ngeliatin siapa yang nggak hadir gitu, tapi zikir dulu. Maka zikir sejenak ba'da sholat itu sunnah, ya. Langsung berdiri pas assalamualaikum, karena nggak suka imamnya ahli bid'ah nih, yang nggak ada Nabi begini nih, justru itu yang bid'ah, karena dia langsung berdiri. Yang sunnah itu dia duduk sejenak, mau diikutin bacaan imam atau dibaca sendiri itu urusan dia sendiri. Kalau saya punya wirid sendiri Pak, saya nggak bisa ngikutin imam, ya. Pada asar saya baca hizib nasr dulu, ya, apa hizib bahar dulu misalnya, lalu zikir 100 saya kalau itu imam gampang, lama selesainya. Imam itu mimpin untuk orang yang nggak biasa dipimpin. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i, ya. Kenapa dianjurkan imam mengeraskan bacaan supaya yang di belakangnya tidak hafal atau tidak terbiasa mengikuti bacaan si imam. Beda dengan Imam Malik. Imam Malik itu yang sholat di Masjid Nabawi waktu itu orang alim semua, maka beliau mengatakan sebaiknya imam mengecilkan suaranya dalam berzikir pada sholat. Apa sebab? Karena setiap makmum punya wirid sendiri. Jadi fatwa itu boleh beda-beda per masa, ya. Sepertinya Indonesia yang cocoknya Imam Syafi'i, ya. Benar nggak? Tiba-tiba Nabi keluar, Nabi masuk ke rumah istri-istrinya. Ternyata Nabi ngambil sesuatu, ada satu bungkus, ya, isinya ternyata emas. Fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajimu min sur'ati. Itu langsung dibagiin kepada fakir miskin. Kenapa? Lagi sholat, terbersit di dalam hati beliau, emas ini mau diapain? Emasnya nanti begini, mengganggu hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengganggu ini ba'da sholat langsung dibagi. Coba, ada yang sanggup ngikutin Nabi nggak begini? Ini bab hakikat Pak. Ini bukan bab syariat. Jadi hadis ini bab secara syariat, orang kalau sholat mulai dari takbir, niat, takbir sampai assalamualaikum, urusan pikirannya kemana nggak diurus sama syariat. Yang ngurus itu ilmu thariqah dan ilmu hakikat. Maka sekarang sudah wajib orang belajar thariqah. Kenapa?
Karena dari kecil kita cuma belajar cara sholat zahir, tapi kita nggak pernah belajar secara sholat batin. Nabi SAW secara batin terganggu oleh tabungannya satu keping emas, langsung dibagi-bagi. Ya, zakartu syai'an min tibrin indana faqaritu ayyahbisani fa'amartu bikismatihi. Kata Nabi SAW, aku terlintas kepikiran sesuatu lagi sholat, lalu katakan kepada istriku, bagi ini. Gak sanggup kan yang punya tabungan? Gak sanggup kita. Ini bab hakikat. Sedangkan bab syariat, tabungan 2,5% per tahun. Jika sampai nisab, gak sampai nisab juga enggak. Begitu Islam itu rapi, jangan bersedekah kalau nggak sanggup. Sanggupi dulu diri kita, baru berbagi, gitu maksudnya. Ada yang sanggup? Kepikiran motornya dibagi. Ada yang sanggup? Kepikiran mobilnya disedekahin. Ada yang sanggup? Nggak ada yang sanggup. Makanya wallahu yatawalla bisarair. Yang berhukum syariat langsung Allah. Tapi secara syariat kata Nabi Muhammad SAW, ana atawalla bizawahir. Walaupun hadis itu sampai derajat sahih, tapi ulama ahli usul fikih mengatakan ini benar. Aku berhukum syariatku hanya syariat yang zahir-zahir. Ya, lagi ruku nih kelihatan pakai sarung BHS. Ya, wah keren nih gitu. Karena itu Pak, mesti dibagi itu kalau ngikutin hadis ini. Ya, pakai jilbab yang bagus, lagi sholat pakai mukena yang bagus. Waktu sujud terlihat, wih keren ya motifnya gitu. Itu mesti dibagi tuh kalau ngikutin ilmu. Ya. Nah, namun untungnya syariat itu rahmat. Syariat itu rahmat. Maka orang kalau ngomong hakikat bisa kasar. Saya ditunjukin teman saya video seorang YouTuber yang bilang, kalian para kiai, Tuhan kalian tai, katanya. Tuhan kita disebut tai. Kalian katanya bersaksi, apa yang kau saksikan? Saksiin tai. Apalah maksudnya ngomong tai? Allah kita disebut tai sama dia. Oh ternyata dia dapat belajar ilmu hakikat tentang Allah itu apa. Maka setelah itu dia mikir, oh selain ini, itu tai semua. Oh gitu. Maka dia keluarkan itu dalam ceramahnya, dalam YouTube-nya. Apa-apaan orang begini, ya. Jadi dia membawakan bab hakikat untuk hakikat itu nggak ada rahmat di situ. Hakikat itu hitam putih. Selama ini saya mengira bab syariat itulah hitam putih. Ternyata enggak. Syariat itu semuanya keringanan. Coba cek semua yang kita amalkan itu setelah diringankan oleh Allah. Asbab Nabi Muhammad SAW. Sholat yang tadi 50 sekarang jadi cuma 5. Zakat yang tadinya sekian sekarang cuma sekian. Ya, semuanya dimudahin. Zikir yang tadinya sekian cukup 33, 10 gitu. Jadi semua yang kita amalkan sekarang itu efek rahmatan lil alamin. Ya, maka siapapun yang mewarisi Nabi Muhammad SAW mesti dia mewarisi rahmatul alamin. Hadis terakhir penutup, hadis ketiga dalam bab berlomba untuk menyegerakan kebaikan, dari Sayyidina Jabir, juga sahabat yang khidmat kepada Nabi dan lebih lama daripada Abu Hurairah. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Nabi ya waktu perang Uhud ada yang berkata kepadanya, berarti sahabat ya. Jika ada seorang berkalam ke Nabi saat perang dan dia mukmin disebut sahabat. Maka yang disebut sahabat orang yang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat tubuh fisiknya ada. Kalau mimpi nggak disebut sahabat, disebut muhibbin atau ikhwan ruhiyah Rasulullah, saudara rohani Nabi atau pecinta Rasulullah SAW, bukan sahabat Rasulullah. Ara'aita in kutiltu fa aina ana. Jadi sahabat Nabi bertanya, wahai baginda Rasulullah, apa pandanganmu? Nah, kalau Nabi berpandangan pasti syariat atau hakikat. Apa pandanganmu
jika aku terbunuh waktu perang ini, kira-kira aku masuk surga atau neraka? Apa jawaban Nabi SAW? Fil jannah, kamu masuk surga. Ini orang gak usah nanya-nanya lagi, dia langsung ambil pedangnya, ya. Ternyata orang ini mirip-mirip kayak ilustrasi film kartun anak-anak yang ngomong santai sambil makan, sembari makan terus ngomong, ya. Menurut kamu gimana? Itu ketika dia makanan yang dia sedang makan dia buang, lalu dia ambil pedangnya dan dia langsung ke medan perang, ya. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi, dia lagi makan kurma, itu kurma dia buang. Summa qatala hatta qutila, lalu dia berperang sampai terbunuh. Jadi sahabat ini gak nanya. Kalau kita kan nanya, pertanyaan kita supaya sedekah zakat yang tadinya 2,5% kalau bisa dikurangi lagi, ya. Jadi sekian lama saya di dunia filantropi, Bapak Ibu, kalau kita buat training atau buat daurah tentang zakat, itu pertanyaan 70% orang-orang kaya pertanyaannya apa? Bagaimana caranya supaya benda-benda objek wajib zakatnya itu tidak kena zakat? Jadi mirip kayak orang mau pajak biar nggak kena pajak terus cari konsultan. Dikira saya konsultan zakat yang bisa, ya, meloloskan barang-barang nggak kena zakat. Ya, secara fikih kita jelasin ini barang kena zakat nih enggak. Nah, ibu-ibu paling seneng dalam satu pemahaman fikih, perhiasan yang emas yang jadi perhiasan nggak wajib kena zakat. Maka mereka ibu-ibu kebanyakan nggak mau nyimpan emas batangan, nyarinya yang perhiasan supaya nggak kena zakat. Banyak sekali, ya. Ketika kita jelasin begitu, girangnya bukan main. Udah kebayang tuh mau beli apa aja, ya. Beda dengan sahabat Nabi, ya. Maka Nabi SAW, ilmu ini dipakai oleh Ustadz Yusuf Mansur, tapi saya nggak tahu apakah dipakainya lurus atau tidak lurus, itu urusan dia. Tapi metode dia itu top, itu gaya Nabi, metode yang dipakai, ya. Yusuf Mansur itu Ustadz Yusuf, atau canda teman kita Ustadz Ucup gitu, ya. Waktu masih oke-oke dulu Pak, sekarang kan urusannya bisnis, itu urusan dia. Tapi bab zakatnya, cara dia narik orang sedekah, itu keren sekali. Saya baca hadis, nggak pernah paham hadis itu sampai melihat Ustadz Yusuf Mansur begitu Pak. Kita ngaji hadis udah dari tahun berapa gitu, ya. Dari sebelum 2000 kita udah ngaji hadis sama guru kita, ya. 2004 masuk ke kitab induk yang 6. Satu bab yang saya nggak ngerti tentang Nabi SAW ngomong pas hari raya. Jadi habis khutbah di kalangan laki-laki, karena umat Islam tambah banyak, Nabi 2 kali khutbah. Habis khutbah laki-laki, Nabi kemudian khutbah balik belakang, karena nggak ada mic, nggak ada mikrofon. Salah satu penggalan khutbah Nabi, apa kata Nabi SAW? Wahai perempuan solehah mukminah, kalian ini jika ingin terjaga dari neraka, karena aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu perempuan, fatasaddaqna, maka bersedekahlah, apa yang kalian punya keluarkanlah, detik ini juga keluarin. Itu ibu-ibu antingnya dicopot, yang di sini dikeluarin, dia bawa apa dikeluarin semua. Ada yang kemudian rumahnya dekat, dia pulang ke rumahnya dia ambil semua, langsung diserahin ke Nabi SAW. Nabi bersama Bilal. Nabi nggak bawa cowok yang ganteng-ganteng banget, ya. Carinya yang Bilal, yang kalau senyum cuma giginya yang kelihatan, tapi akhlaknya dan suaranya lebih gagah dari semua laki-laki yang ada zaman itu. Begitu Nabi SAW menjaga hati perempuan. Tapi cash detik itu juga perempuan-perempuan di zaman Rasulullah SAW sedekah tanpa mikir. Ini hadisnya. Karena mereka cash, kalau Rasulullah mengatakan kami dijaga dari neraka, berarti benar terjaga. Maka semua perempuan yang bersedekah saat itu tidak ada satupun yang masuk neraka. Itu maksudnya. Jadi hampir semua dari pojok sana sampai pojok sini nggak ada yang nggak sedekah, semuanya sedekah.
Yang nggak punya, dia lihat ada kurma di tangannya, maka dia bagi ke temannya. Nah, ini teman-teman ini, kalian jangan suka nyimpan makanan, berbagi sama teman. Ya, di pesantren, di asrama, jangan pernah numpuk makanan. Apa kata Nabi SAW? Kalau bukan karena Yahudi, maka makanan tidak akan busuk. Nah, ibu-ibu, kadang-kadang saya lihat banyak ibu-ibu yang suka numpuk di kulkas dan tidak suka berbagi. Pas sudah seminggu udah busuk. Udah busuk perlu dibagi, gak begitu. Kalau ingin berbagi, berbagi saat masih kita senang-senangnya. Nah, apa amalan paling afdal? Amalan yang kita lagi senang-senangnya, lagi cinta-cintanya, lagi nafsu-nafsunya matu barang, lalu kita berbagi. Itu yang bisa menebus alam sana, menebus kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi yang kita lakukan. Allah ridhoi pengajian pagi ini, meskipun sekali sebulan. Semoga kerinduan kita kepada Rasulullah SAW terobati, ya, bukan kepada guru saja. Guru itu hanya mewarisi ilmu Nabi SAW, maka rindu kepada guru teruskan ini rindu kepada Rasulullah SAW. Ya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmanir rahim, ya karim, ya azim, ya alim, ya alim, ya khabir. Allahumma ya Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat, salam, rahmat Engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, tetapkan hati kami ya Allah alal iman wal islam wal ihsan, untuk menyempurnakan keislaman, keimanan dan ihsan kepada Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, Engkau maha tahu hati kami berubah-ubah, hati kami tidaklah istiqamah. Maka jika memang Engkau ubah hati kami ya Allah, ubahlah dari tadinya taat menjadi lebih taat, dari tadinya bermaksiat menjadi orang-orang yang taat, yang tadinya orang-orang yang hatinya malas menjadi lebih rajin dan sungguh-sungguh, yang tadinya sulit tahajud menjadi bertahajud, yang tadinya sulit berbagi menjadi suka berbagi, yang tadinya berpikir buruk menjadi berpikir positif. Allahumma ya Allah, jiwa kami sangatlah gelap, ambisi kami, emosi kami tidaklah teratur. Maka ya Allah, ubahlah jiwa kami, hati kami yang tadinya tidak baik itu menjadi lebih penyabar, menjadi lebih ikhlas. Allahumma ja'al buyutana min raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan rumah kami, lingkungan kami salah satu potongan dari kebun-kebun surgawi. Allahumma ya Allah, ya man ya'lamu ma fis samawati wal ard, ya man ya'lamu ma fis sudur, ya Allah yang maha mengetahui apa yang di langit, di bumi, bahkan yang di dalam kalbu kami. Engkau maha tahu ya Allah isi hati kami. Engkau maha tahu salat kami tidak khusyuk ya Allah. Engkau maha tahu kami beramal kurang tulus ya Allah. Maka bantulah kami, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah kami untuk senantiasa mengenal Engkau, mengingat Engkau, ikhlas kepada Engkau. Bantulah kami ya Allah untuk husnul khatimah. Bantulah kami supaya dapat mensyukuri nikmat-nikmat Engkau. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana khairan, Rabbana hab lana khairan wa fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.